sobat piknik dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Libur panjang Lebaran telah tiba. Tentunya ini momen yang paling ditunggu bersama keluarga tercinta. Untuk kalian yang masih merencanakan liburan kemana? Trip Asyik kasih rekomendasi liburan paket lengkap. Nama tempatnya Ent Highland Resort. Lokasinya di daerah Ciwidey, tepatnya di seberang jalan depan objek wisata Kawah Putih yang tersohor. Buat kalian yang masih penasaran daya tarik utama di Ent Highland Resort ini, tempat ini menawarkan wisata alam dengan fasilitas lengkap dan tentunya harga yang ramah kantong. Objek wisata ini cukup luas sekitar 10 hektar dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Gak heran udara sejuk dan segar begitu terasa. Danau di sebelah kiri ini digunakan untuk aktivitas wisata seperti berkeliling menggunakan perahu angsa atau bebek-bebekan. Kali ini kita cobain ATV di sini, katanya treknya lumayan panjang dengan durasi hampir 1 jam. Nah, sebelum mulai riding ATV, para peserta briefing tentang safety riding serta know how ride ATV. Para peserta tinggal pilih motor sesuai selera. Sedangkan untuk harga sewa 100.000 per motor. Nah, inilah wajah para peserta lomba ATV paling bergensi sejagat raya abad ini. Wajah yang unyu-unyu muda dan tanpa dosa. Lihat sini. A few moments later. Bendera start telah dikibarkan, saatnya mulai balapan. Hujan deras turut mengiringi race ATV kali ini sehingga menambah keseruan. Awal race jarak antar peserta masih rapat karena mereka masih tahap adaptasi dengan motor masing-masing. Seiring berjalan waktu, mereka telah menemukan ritme dan handling pada motornya. Untuk treknya sendiri cukup panjang dengan kontur tanah, lumpur serta sungai, pokoknya dijamin seru abis. Juga berbagai tanjakan, turunan serta tikungan di balik semak-semak yang pasti akan jadi pembeda dibanding trek ATV di tempat lainnya. Kontur medan berubah, kali ini kita akan melewati tanah lapang dengan rumput liar di kanan kiri serta pohon menjulang tinggi. Satu persatu peserta melewati jembatan kayu, pasti akan jadi pengalaman seru. Kita mulai dengan ujian pertama, yaitu tanjakan dengan trek tanah berlumpur. Ternyata ATV berwarna kuning mengalami kesulitan manuver setelah salah satu roda tersangkut jembatan kayu. Race lanjut kembali dengan formasi lengkap seperti ketupat. Tanjakan kedua di depan mata, saatnya gaspol untuk melahap tanjakan. Bisa dilakuin, treknya sangat menantang, di sisi lain cukup cantik dengan aliran sungai kecil di sebelahnya. Emang Ent Highland Resort ini paling jago menyediakan wisatawan alam berpadu tantangan. Sobat piknik bisa lihat sendiri, dalam kondisi hujan deras pun landscape alam di sini sangat memukau. Kombinasi perbukitan, semak belukar, vegetasi hijau ditambah kabut tipis yang mengintai sungguh menjadi harmoni tersendiri. Tanjakan ketiga telah tiba, ayo kembali putar gasnya dalam-dalam supaya motor melaju kencang. Ini belum sampai setengah perjalanan, tapi trek yang disuguhkan memang sangat beragam dan menantang.
Di depan tanjakan berikutnya sudah menunggu para rider harus siap downshift dan membetut gas agar dapat traksi besar untuk melahap tanjakan. Tanjakan bukan hanya sekedar tarik gaspol, tapi bagaimana mendapatkan traksi besar sehingga roda menapak trek dengan cengkeraman kuat dan tidak mengalami slip karena putaran mesin terlalu tinggi. Di sini, provider menyediakan paket include video komentasi dalam format portrait selama kalian main ATV di beberapa spot tertentu. Jadi kalian tidak perlu takut kehilangan momen berkesan saat mengendarai ATV. Stage selanjutnya tidak kalah menantang, yaitu satu lajur dengan sisi kanan bukit dengan sisi kiri adalah lembah yang cukup dalam membuat para rider harus konsentrasi penuh jangan sampai gagal fokus. Di sini, rider segera oper gigi downshift untuk mendapatkan engine brake demi menjaga laju motor agar tidak nyelonong, tidak terkendali. Di titik ini, para rider sudah mengalami hipotermia karena cuaca dingin ditambah hujan deras yang melanda kawasan ini. Suhunya sendiri sekitar 16–18 derajat, samalah seperti kota-kota besar di Eropa. Masa sih? Stage ini cukup unik dengan kombinasi turunan dan tanjakan sehingga membutuhkan traksi besar serta skill yang mumpuni. Instruktur udah kasih aba-aba untuk mempersiapkan diri agar para rider dapat melewatinya dengan mulus tanpa celah. Manuver overtaking terjadi dan tak terhindarkan antar para rider mirip balapan MotoGP. Kali ini, para rider dihadapkan dengan turunan curam dan panjang serta lintasan yang licin diguyur hujan seharian. Selain dibutuhkan kondisi motore yang prima, semua aspek termasuk sistem dan roda yang pun memegang peran penting agar ATV bisa dikendalikan dengan baik. Beberapa rider mendapatkan motor dengan ban dengan grip mulai habis sehingga mengalami kesulitan mengendalikan kuda besi ini. Velociter telah berganti, sekarang rider dengan motor merah telah berada di depan memimpin balapan. Kembali para rider menghadapi stage dengan turunan panjang serta jalan berkelok dengan kanan kiri vegetasi hijau yang lebat khas hutan tropis Asia. Tampuk kepemimpinan kembali berganti, sekarang rider biru mengambil alih balapan, sehingga race ini makin seru dan syahdu. For your information, untuk para rider yang belum mengenal medan balapan, tetap ikutin instruksi dan masuk dalam rombongan agar tidak tertinggal dan nyasar keluar ring balapan. Selama naik ke ATV di kawasan ini, trek yang disuguhkan benar-benar tidak bisa diduga, dan untuk para pemula ada baiknya duduk di bangku belakang. Melihat medan, melakukan observasi, serta menilai tingkat tantangan dihadapi. Setelah sebelumnya banyak turunan panjang, sekarang gantian tanjakan panjang yang akan menyiksa nafas motor para rider. Di titik ini, kalian perlu menjaga ritme motor dengan cara mempertahankan putaran mesin dengan stabil.
Kombinasi tanjakan dan turunan sekaligus memaksa para rider mengeluarkan skill terbaik. Walaupun ini cukup melelahkan, tapi terbayar dengan sangat memuaskan akan dahaga adrenalin. Di stage ini, jarak antara para rider sempat menjauh disebabkan stamina mulai terkuras dan efek cuaca dingin yang dialami para rider. Giliran rider merah mengambil alih pole sitter setelah melakukan manuver di tikungan terakhir. Hujan mulai reda walaupun masih menyisakan rintik air sepanjang jalan. Tidak membuat gentar para rider untuk melanjutkan balapan. Kontur jalan mulai berbeda, trek mulai basah terlihat. Kondisi ini membuat para rider bekerja ekstra untuk mengendalikan kuda besi agar tidak keluar trek. Ada banyak percabangan trek ke TV, pastikan ikutin rute yang dilalui instruktur agar tidak nyasar. Stage ini mulai dipenuhi pohon tinggi menjulang di sisi kanan kiri, pastikan tetap jaga fokus. Turunan ini cukup curam dengan lintasan tanah cukup licin. Rider mulai memasuki area kubangan dan trek ini lebarnya sekitar 1 meter sehingga rider harus lewatin ini satu persatu. Nah, inilah view dari Riot Gamer. Cukup panjang lintasan ini dengan kubangan air jadi tambah seru.
dari stage Cubangan mulai terlihat para rider mulai bergerak melintasinya. Inilah tampilan dari rider berikutnya yang lebih tua dengan ciri khas yang kalem serta mengutamakan safety dan kenyamanan dalam berkendara. Kalau di Jakarta banjir dihindari, justru di tempat ini banjir dinanti. Tentunya JT sebuah kontradiksi, tapi inilah hidup, ada pro dan kontra. Buat kalian pemula, gak usah takut mesin mogok ketika lewat genangan air, karena ATV didesain untuk segala medan termasuk menerjang banjir seperti ini. Kembali para rider menemui tanjakan dengan kombinasi tikungan di balik pepohonan, tetap jaga kontrol putaran gas dan rem. Lanjut dengan turunan panjang. Para rider bersiap memasuki genangan air. Apakah mereka dapat menaklukkan tantangan ini? Di spot ini level airnya tidak terlalu tinggi, tapi cukuplah untuk menaikkan kadar adrenalin dalam darah. Speed genangan air ini mungkin panjangnya sekitar 50 meter. Spot ini mungkin salah satu dengan tikungan terbanyak baik kanan maupun kiri, jadi jangan terlalu nafsu asal gaspol bila kalian tidak ingin motor nyelonong. Main ATV di sini serasa menjelajahi hitam Emesan yang terkenal lebat dan rimbun. Pasti seru dan menegangkan sekaligus menyenangkan. Buat ambil itu.
Obstacle selanjutnya adalah melintasi sungai yang melintang di depan. Para rider melintasi sungai ini satu persatu. Di sisi kiri adalah sungai yang cukup dalam. Para rider harus benar-benar ikutin instruksi agar bisa melintasi obstacle ini dengan aman. Salah satu rider mengalami kesulitan keluar Oh my dari God. obstacle sungai sehingga butuh bantuan dari kru. Jangan stop, Dan. Inilah obstacle terakhir dengan kontur padang rumput dengan lintasan kelok seperti angka 8. Inilah garis finish dan berakhir pula race ATV kali ini, dan semua rider berhasil menyelesaikan race ini dengan selamat. Terima kasih dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya.